Jadi di BP Jasa Kerjaan itu sendiri kami memiliki 2 sektor pekerja. Jenis pekerja yang pertama itu adalah sektor pekerja formal, itu adalah pekerja-pekerja yang di bawah badan usaha resmi, seperti ya kayak dosen, di bawah guru, yang ada di bawah PT, perusahaan, pabrik, itu juga termasuk. Ya saya sendiri adalah pekerja formal namanya. Halo Sobat Mutiara, ketemu lagi dengan saya Johansen Hutajulu. Kebetulan saya sebagai Wakil Rektor di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Kita ketemu lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Kali ini kita kedatangan narasumber, tamu yang hebat, ya, yang istimewa, yang sebenarnya tidak kita undang-undang, ya. Kalau ada istilah jai langkung, datang tidak dijemput, pulang tak diantar. Nah, ini kita kedatangan alumni, ya. Setelah kita tadi sudah cerita, ternyata sangat excited sekali saya mendengar pengalamannya, proses perjalanannya semenjak kuliah menjadi alumni, bekerja dan sampai berumah tangga. Ya, ini mungkin menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswi kita ataupun alumni kita dimanapun berada. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Ya, saya tadi agak meraba, Kak siapa ya gitu. Sekali lagi kita undang beliau. Halo Kak. Halo, Ya. halo semuanya. Ya, cantik ya. Ya, tentunya nggak ganteng karena yang ganteng cuma saya. Iya betul-betul. Ya, perkenalkan Kak. Oke. Siapa Kak? Halo semuanya, nama saya Erna. Saya Erna Boru Silaban. Saya alumni Sarjana Keperawatan tahun 2009. Saya tamatnya tahun 2013, escape-nya. Kemudian nurse-nya saya 1 tahun tuh berhenti dulu. Ya. Kemudian saya lanjut 2015. Kenapa itu ada berhentinya? Ada apa ya, mungkin proses dari keluarga sendiri sih, mungkin saya nggak paham juga alasan orang tua saya, mungkin proses belajar lah supaya saya lebih sabar untuk menghargai kehidupan ini mungkin. Siap. Oke, saat ini sudah berkeluarga? Ya sudah berkeluarga, suami hanya 1 dan anak satu-satunya ya? iya hanya satu-satunya dan anak juga masih 1, rencananya mau 2 lah. Asik, kita tunggu kabar bahagianya. Siap. Oke, Kak Erna ya, panggilan Ya, akrabnya ya. boleh. Sebenarnya nih, Sobat Mutiara, beliau ini adalah adik kelas saya. Ya, saya tadi begitu ketemu nggak asing lagi wajahnya. Sama dulu masih gadisnya dengan sudah ibu anak 1. Ya, oke. Kak Erna, Siap. sekarang sudah jadi alumni. Betul, Ya, tadi betul. alumni terakhir 2013. Iya, Tadi betul. saya ajak juga beliau ini supaya ngelanjut S2 Betul, di kampus kita. betul. Dan kira sepertinya sudah mau masuk. Iya. Ya. Oke, jadi selama menjadi alumni sudah pernah kerja di mana aja? Oke, baik. Mungkin kerjanya nggak banyak tempat mungkin Bang, walaupun saya ini nggak apa-apa ya manggil Bang ya Bang ya, Siap. biar lebih nyaman ya ngobrolnya, Siap. biar lebih seru ya Bang Iya. ya. Jadi nggak kayak lagi berasa diwawancara. Jadi saya itu memang lulusan keperawatan, tapi saat ini saya bekerjanya itu belum Abang tanya ya, tapi saya kasih tahu Iya, aja. siap. Saya kerjanya di BP Jasa Kerjaan, tepatnya di cabang Medan Kota. Kalau di Medan sendiri kantornya itu ada di Jalan Patimura. Itu adalah kantor cabang utama Bang untuk yang ada di daerah Sumatera bagian utara. Sumbagut ya istilahnya? Iya, Sembagut, Sumatera bagian utara, dari Sumatera Utara sampai dengan Aceh. Nah, jadi ada saya di kantor cabang Medan Kota. Jadi sebelumnya saya di BP Kerjaan yang ada di cabang Motang Siantar. Ini baru dari bulan 4 kemarin nih. Saya mutasi nih Bang. Kalau kami kan ada rotasi mutasi setiap nggak ditentukan sih, setiap beberapa lama, berapa tahun, cuma seluruh Indonesia. Ya saya punya rezeki pindahnya ke Medan. Makanya baru ini. Sobat Mutiara, kalau tadi memang si kakak dari Siantar, saya tagih roti ganda. Oh iya. Ternyata udah jadi di Medan ya. Iya betul. Makanya baru ini nih saya bisa datang ke sini karena memang baru. Sebelumnya saya di Siantar, jadi memang baru ini aja ada kesempatan bisa datang ke kampus melihat suasana kampus yang mungkin sudah 10 tahun dan banyak perubahan, sudah pasti banyak perubahan. Mahasiswanya makin banyak, kampusnya makin gede, makin rame lah, suasananya beda sama 10 tahun yang dulu. Ya, jadi Sobat Mutiara perlu kami sampaikan, kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia ini merupakan Green Campus, ya, kampus anti narkoba, anti rokok, dan kampus yang siap siaga terhadap bencana. Ya. Jadi
Kak Erna tadi masuk begitu pertama kali setelah 10 tahun agak wah-wah takjub. betul. Ya, pohonnya semakin besar, Betul. ya semakin rindang dan semakin banyak spot foto juga banyak di Betul, sini betul, Kak. betul. Ya jadi kita nggak perlu jalan-jalan ke alam, masuk kampus sudah Betul. seperti di tempat-tempat spot foto yang bagus-bagus itu. Nah, jadi Buat nge-refresh sih Bang kayaknya yang Bang. nge-refresh ya. Kalau untuk di kelas kayaknya udah bisa keluar, bisa duduk di situ, ada angin sepoi-sepoi, rindang juga gitu. Ya, karena memang kita berusaha bagaimana menyampaikan mata kuliah, pembelajaran, nggak fokus hanya di kelas aja. Iya betul. Ya, kita di lingkungan ya, kuliah lapangan itu juga kita sampaikan. Jadi banyak juga mahasiswa kita yang magang ya, program MBKM, magang dari MSIB, juga ini di WR3 sendiri banyak yang magang mahasiswa. Oh gitu. Ya, magang dapat salary, dapat gaji, Benar, ya. benar. Dapat dari orang tua, dapat juga dari kampus. Oh, iya, ya kan? Sambil kuliah. Nah, jadi begini, banyak magang-magang ini juga mahasiswa ini diharapkan memang harus ada BPJS kesehatan dari Oke. Kemendikbud, Betul. ya dari LLDT juga. Tapi belum terdengar ini bahwasannya ada juga program ya, Iya, benar. harus Benar. masuk BPJS ketenagakerjaan. Betul. Walaupun masih magang. Nah, Betul. kira-kira gimana ini Kak Erna? Iya benar. Jadi di BPJS Kerjaan itu sendiri kami memiliki 2 sektor pekerja. Jenis pekerja yang pertama itu adalah sektor pekerja formal, itu adalah pekerja-pekerja yang di bawah badan usaha resmi, seperti ya kayak dosen, di bawah guru, yang ada di bawah PT, perusahaan, pabrik, itu juga termasuk. Ya saya sendiri adalah pekerja formal namanya. Untuk pekerja informal juga ada. Ini adalah jenisnya untuk pekerja-pekerja mandiri yang melakukan kegiatan perekonomian sendiri. Pekerja-pekerja yang bekerja untuk menghasilkan uang karena dia nggak punya gaji bulanan, nggak ada gaji bulan penghasilan yang pasti seperti itu. Nah ini juga termasuk dalamnya salah satunya adalah siswa dan mahasiswa. Siswa kerja praktek dan mahasiswa magang yang melakukan kegiatan praktek seperti itu. Kenapa? Mungkin kalau dipikirkan kan mahasiswa nih kan gitu Bang, Ya, benar, kan benar. kami mahasiswa nih, kami kan nggak kerja, Belum kami kan, dapat penghasilan. iya nggak ada penghasilan, kami kan kami pun kan melakukan kegiatan magang atau praktek ini kan di tempat praktek kan kami belajar seperti itu benar. ya. Namun kalau untuk mahasiswa ini kalau setiap kita melakukan kegiatan praktek itu kita sudah tergolong menjadi seorang pekerja karena kita mengamalkan pembelajaran kita ini di tempat kerja. Berkata lagi praktek lah, inilah dunia kerja yang sebenarnya. Kalau tadi saya sudah pernah praktek itu waktu escape ya Bang ya, waktu sebelum mau S1 dan kemudian waktu nurse juga praktek itu full 1 tahun. Ya inilah kira-kira yang akan saya lakukan ketika saya berkecimpung melakukan pekerjaan tadi dunia kerja seperti ini gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini dianggap sebagai pekerja karena mengikuti kegiatan pekerjaan, jam kerja sesuai dengan aturan tempat kerja, jam keluar masuknya dan kegiatan rutinitas yang dilakukan seperti itu. Karena dianggap ini menjadi seorang pekerja, kegiatan praktek tadi sesuatu sebagai kegiatan pekerjaan, maka ini pun beresiko. Nah, ada namanya resiko sosial seperti itu Bang. Nah, resiko sosial ini seperti apa sih gitu ya? Nah, resiko sosial ini adalah resiko-resiko yang mungkin terjadi akibat adanya pekerjaan. Risiko sosial yang mungkin terjadi karena pekerjaan. Karena pekerjaan ini memiliki risiko dan terjadi, memungkinkan terjadi, mengakibatkan keadaan sosial ekonomi yang akan berubah. Nah, karena itu makanya kayak saya jelaskan tadi, kita punya sektor 2. Kalau untuk pekerja-pekerja perusahaan sudah pasti mereka punya, tapi untuk pekerja mandiri nih kayak mahasiswa nih pasti belum punya, bisa jadi belum ada nih BPJS kerjaannya. Makanya kami menghimbau untuk mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kegiatan praktek ini memiliki kepesertaan BPJS kerjaan. Karena dari situ ada perlindungannya Bang. Iya. Ada perlindungannya. Kami memberikan perlindungan atas resiko sosial pekerjaan yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja ataupun ya meninggal dunia. Itulah program kami. Seperti itu. Kami melindungi itu Bang gitu. Jadi kalau karena kecelakaan kerja, misalnya dia kecelakaan kerja kayak gimana nih? Mulai dari si mahasiswa dari rumah atau dari kos-kosan lah, dari kosan ke tempat praktek, selama di tempat praktek dan pulang lagi ke kosannya, ada kejadian sesuatu hal dalam ruang lingkup yang saya sebutkan tadi, itu termasuk dalam kecelakaan kerja. Di situ kami melindunginya, gitu dia Pak.
Oke, jadi banyak ya Benar, manfaatnya ya benar. bagi mahasiswa, Bagi mahasiswa. walaupun belum menjadi tenaga kerja. Benar. Nah, ini mungkin hal baru. Saya sendiri baru mendengar hal ini dari beliau ini yang di samping saya ini, dan sangat ya inspiratif sekali. Kalau kita memang mau memproteksi diri, ini sangat penting sekali. Memang sejauh ini mahasiswa kita belum ada yang Betul, ada masalah. betul, Ya, betul. jauh-jauh lah Ya, itu ya. benar. Nah, tapi ada nggak kampus lain yang sudah ikut program ini? Lalu bagaimana di kampus lain? Apakah mereka ada kasus-kasus kejadian begitu? Iya, benar. Memang kalau kayak kecelakaan kerja ini memang tidak ada dan tidak akan pernah ada yang mau ya ada kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Kalau saya sih dengan agama saya yakini meninggal itu pasti. Iya. Nah, saya yakin meninggal itu pasti, cuman kita nggak tahu kapan. Kalau kecelakaan kerja ini namanya juga faktor resiko yang juga itu tadi kita nggak tahu kapan terjadi, di mana kita terjadi kita nggak tahu. Kalau tadi saya dari kantor Jalan Patimura mau ke Sari Mutiara, saya bakal tahu saya akan kecelakaan kerja di Kapten Muslim, saya nggak akan datang. Pasti nggak akan berangkat, Saya ya? nggak akan berangkat, gitu. Saya udah ada info nih, aduh Erna kok mau kalau jalan tuh kecelakaan di jalan tuh pasti akan tabrakan tuh. Oh pasti nggak akan datang. Saya pasti stay di kantor, sampai jamnya lewat. Cuman karena kita memang bekerja, nggak tahu dan memang kita tulus melakukan pekerjaan dan nggak pernah tahu kapan kejadian, kita laksanakan aja seperti itu. Namun kalaupun saya mengalami lah amit-amit seperti itu, saya mengalami kejadian tadi yang tidak kita inginkan tadi itu, ya saya udah punya perlindungan gitu Bang. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini gitu. Jadi tidak ada yang dibebankan karena saya sudah punya perlindungan dari BPJS Kerjaan gitu. Jadi pun kalau keluarga saya nggak akan diberatkan dalam hal ini. Seluruh pembiayaan akan dibiayai, seluruh biaya perawatan medis sampai dengan sembuh. Kayak saat ini tuh di Siloam, saya kurang tahu beliau masih ada di rumah sakit apakah sudah sembuh. Beliau itu dulunya Abang petugas penyapu jalan Pemko Medan. Pasukan oranye ya? Iya, pasukan oranye betul. Ibu-ibu satu ada melati, mawar gitu namanya di belakang ya. Pasangan oranye ya. Lagi bersih jalan kecelakaan tabrak seperti itu, Bang. Dia dirawatnya di rumah sakit Siloam. Jadi tuh kami tuh tidak memilih rumah sakit mana, ini tidak ada. Rumah sakit yang memang PLKK kami, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, mau seberapa pun biayanya kami akan biayai sampai dengan sembuh. Tidak ada limit biaya. Beliau sudah sampai miliaran, kurang lebih 1, berapa miliar seperti itu, saya kurang jelas nominal pastinya. Tapi itu kami biayai sampai dengan sembuh, benar-benar memastikan dia sembuh, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini mungkin ya Sobat Mutiara bisa mengambil intisari dari diskusi kita hari ini, bahwasanya sangat penting untuk jaminan. Betul. Ya, jaminan kesehatan sudah pasti dan jaminan tenaga kerja. Nah, jadi tadi kita diskusi juga nih, ada curhat dikit. Ternyata Sobat Mutiara boleh magang di BPJS Tenaga Kerja. Boleh. Ya. Kira-kira gimana? Boleh. Dan kita boleh ngulik dikit nih ya, barang waktu ya sesingkat mungkin. Gimana kok bisa kerja perawat? Betul. Kerja di BPJS Tenaga Kerja. Silakan nggak? Betul, karena pasti menjadi bahan pertanyaan nih. Kalau ditanya alumni mana dulu, kuliah di mana? Sari Mutiara, jurusan apa? Keperawatan. Loh, sekarang kok jadi marketing gitu. Kalau saya sekarang memang posisinya bidang kepesertaan. Itu kalau bahasa awamnya kita sering dengar tuh marketing. Karena kalau dipikir ya nggak nyambung lah, dari S1 keperawatan taunya nyuntik Nancy kayak gitu kan, buat SOAP. Nah, seperti itu taunya sekarang kita cari kepesertaan seperti itu. Pasti nggak nyambung lah. Cuman mungkin tidak menghalangi kemampuan kita itu, talenta kita itu ada di mana aja. Passionnya banyak. Bener, iya bener. Talenta kita tuh ada di mana aja. Karena memang di BPJS Kerjaan ini kebetulan memang menerima S1 umum. Siap, semua jenis jurusan dulu tuh diterima. Yang mana saja. Jadi memang mengikuti beberapa tahap. Saya sendiri sih ada 10 tahap. Saya rekrutmennya itu ada 10 tahap yang saya ikuti sampai dengan interview user saya terakhir sampai lolos itu saya mengikuti 10 tahap seperti itu. Jadi kita nggak usah khawatir deh, kalau emang udah rezeki pasti dapat lah. Apa aja pasti ada lah gitu. Kalau mau magang juga nggak apa-apa, nanti boleh hubungin Pak Johansen, nanti ngabarin saya nanti bisa. Nah, ini lampu hijau ini. Kalau lagi praktek kan seperti itu boleh nanti di sana. Jadi sangat bangga sekali kita punya alumni yang memang sampai saat ini masih bangga dengan kampusnya. Bangga nggak? Bangga. Jelas saya bangga. Karena di sini terbangun karakter saya, beneran Bang. Dulu tuh walaupun saya seorang Siantar, memang orang tua saya tuh nggak banyak ngomong bahasa Batak. Tapi di sini di kampus saya banyak bahasa Batak, banyak ngomong bahasa Batak.
sama teman-teman tuh deket sampai sekarang. Memang karakternya terbangun lah Bang, betul, karena banyak ras ya Bang ya. Etnis budayanya bermacam-macam di sini, kita dari mana-mana gitu, jadi banyak bahasa yang kita tahu juga dari teman-teman di sini. Dan dosen-dosennya juga ramai ya, karena abang ini senior saya. Dan walaupun udah jadi wakil rektor 3, tapi masih humble mau terima saya yang seorang cuman karyawan biasa di bidang kerjaan ini, masih mau menerima. Banyak senior-senior yang udah jadi dosen juga, memang ramah lah, pasti membantu lah, seperti itu. Jadi itu alumni dari Universitas Sari Mutiara Indonesia yang memang punya nilai ya. Tadi sudah disampaikan, yang mau gabung di BPJS Tenaga Kerja silahkan. Sobat Mutiara semua punya kesempatan, jangan takut untuk mencoba. Betul. Kalau sudah rezeki tidak kemana. Nggak kemana. Iya. Jadi Kak Erna, terima kasih buat waktunya. Makasih. Ya, senang sekali ini bisa bersama walaupun ini kita dadakan. Iya, tapi tidak mengurangi hal inti yang baik dalam diskusi ini. Ya, jadi silahkan Sobat Mutiara dimanapun berada. Mari bergabung bersama Universitas Sari Mutiara Indonesia, kampus cerdas berkarakter. Kita punya 24 program studi, ada 1 direktorat pascasarjana dan 5 fakultas. Mahasiswa kita sudah ribuan tersebar di mana-mana, alumni juga sudah tersebar di mana-mana, dan memang saya membidangi juga alumni dan pusat pengembangan karir. Nah, salah satunya kita bicara dengan alumni, dan ada juga peluang-peluang karir yang bisa diikuti oleh Sobat Mutiara dimanapun berada. Terima kasih Kak Erna. Siap. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Senang sekali bisa kasih. ketemu. Ya, besok-besok kita bisa ketemu lagi. Siap. Di kesempatan yang lain, di agenda yang lain. Tentunya kita ketemu di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Bye-bye. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Thank you.